Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ghafiri dhanbi wa qabili tawbi syadidil iqam Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai dengan detik ini kita semua masih diberikan bermacam-macam nikmat sehingga kita semua dapat menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hadirin, manusia merupakan makhluk yang Allah ciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Kesempurnaan manusia salah satunya adalah dengan diberikannya akal dan juga hati yang berfungsi untuk membedakan antara hak dan batil, baik dan buruk, benar dan salah. Oleh karenanya Allah memberikan kepada manusia sebuah tanggung jawab berupa amanah yang harus dijalankan oleh setiap manusia selama berada di atas dunia ini. Akan tetapi dalam diri seorang manusia ada juga yang namanya hawa nafsu yang tujuannya kerap kali bertentangan dengan akal dan juga hati. Maka tidak sedikit dari manusia yang terjebak oleh hawa nafsunya sendiri yang pada akhirnya akal dan juga hati dipaksa kalah dan tunduk oleh hawa nafsu, sehingga banyak manusia yang meninggalkan amanah yang telah Allah berikan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan juga gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut karena mereka khawatir tidak dapat melaksanakannya. Lalu dipikulah amanah tersebut oleh manusia. Sesungguhnya manusia seringkali berbuat zalim dan bodoh. Dalam beberapa keterangan, amanah yang dimaksud dalam ayat ini adalah bahwa Allah menawarkan kepada makhluk-makhluk ciptaannya untuk menegakkan kalimat tauhid, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, menjaga hubungan baik antar sesama, terlebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah amanah yang Allah berikan sekaligus menjadikan manusia
sebagai pemimpin di atas dunia ini. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'anhum. Wa 'abdur rajuli ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun 'anhu. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ketahuilah, setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Seorang penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan seorang budak yang memimpin harta terhadap tuannya, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas apa-apa yang dipimpin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin yang terhormat, dari hadis ini dapat kita fahami bahwasannya setiap manusia mendapatkan amanah dari Allah untuk menjadi seorang pemimpin, baik dalam skala terkecil ataupun skala yang paling besar. Contohnya saja, seorang manusia paling tidak ia menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Bagaimana ia menjaga agar tidak zalim terhadap diri sendiri. Karena ketika ada seseorang yang tidak menjalankan perintah Allah, justru yang ia kerjakan adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka hakikatnya ia telah gagal dalam menjalankan amanah dan gagal menjadi seorang pemimpin bagi diri sendiri, karena ia telah berlaku zalim terhadap diri sendiri. Sebab dengan mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka kelak dirinya akan mendapatkan siksa dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lainnya, seorang kepala rumah tangga, maka ia adalah pemimpin bagi anak-anak dan juga istrinya di rumah. Ia punya tanggung jawab yang besar, bukan hanya sekedar menafkahi secara lahiriah saja, akan tetapi ia juga harus menjaga diri dan keluarganya daripada siksa api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu juga keluargamu daripada api neraka. Maka jika ada seorang suami atau seorang ayah yang rajin ibadahnya, ia juga harus berusaha agar keluarganya juga rajin dalam beribadah. Seorang suami atau seorang ayah tidak boleh bersikap masa bodoh acuh tak acuh ketika ia tahu bahwa istri dan anak-anaknya tidak menjalankan ibadah sholat. Ia tidak boleh masa bodoh acuh tak acuh ketika ia tahu anak dan istrinya mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lainnya, seorang guru di sekolah, ia adalah pemimpin bagi setiap murid-muridnya. Ia bertanggung jawab akan pendidikan dan terbentuknya karakter baik pada murid-muridnya. Oleh karena itu, seorang guru tidak boleh hanya sekedar mengajar untuk menyampaikan, mentransfer ilmu yang ia punya ke muridnya saja, tapi ada hal yang jauh lebih besar dari sekedar mengajar, yaitu mendidik dan berusaha agar muridnya kelak bisa menjadi orang baik
dan berakhlak mulia serta bermanfaat di kemudian hari. Dan contoh yang lebih besar lagi adalah seseorang yang diberikan amanah juga kepercayaan untuk mengurus kehidupan orang banyak. Ia diberikan amanah karena dianggap mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat, bukan justru menyengsarakan mereka. Ia disebut sebagai seorang penguasa karena diberikan kuasa oleh rakyat untuk membawa kesejahteraan bagi mereka, bukan justru ia berkuasa dan bisa berlaku seenak hati sesuai dengan kemauannya sendiri. Seorang pemimpin atau seorang penguasa yang otaknya terkuras hanya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri atau golongannya saja, maka ia pasti akan berlaku zalim dan khianat atas amanah yang tengah diemban. Maka pemimpin model seperti ini akan selalu menari dan berjoget di atas penderitaan rakyat, tertawa di balik jerit tangisan rakyat, dan selalu berusaha agar perutnya tetap kenyang di tengah rasa lapar dan penderitaan rakyat. Boleh jadi mereka aman dan mereka merasa senang di atas dunia ini, tapi ingat, seseorang yang tidak menjalankan amanah yang telah diberikan, lepas dari tanggung jawab yang tengah diemban, bahkan berlaku zalim kepada sesama ataupun makhluk ciptaan Allah lainnya, maka mereka mendapatkan kecaman dan ancaman dari Allah dengan azab yang teramat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim." Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu akan mendapatkan azab yang teramat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari senantiasa kita berkaca pada diri sendiri. Apakah selama ini kita pernah berbuat zalim terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, anak kita, istri kita, atau orang-orang yang ada dalam penanggungan kita? Juga senantiasa kita selalu memohon ampun kepada Allah dan selalu minta maaf kepada siapapun orang yang kita temui, karena terkadang ada perkataan, perbuatan, atau kebijakan-kebijakan yang ternyata tanpa kita sadari telah menzalimi orang lain. Semoga kita selalu terhindar dari sifat khianat dan juga zalim, dan semoga kita doakan para pemimpin-pemimpin negeri kita ini dan mereka yang tengah mengemban amanah besar selalu diberikan taufik dan kekuatan untuk berbuat adil bagi kesejahteraan bangsa kita. Dan jika ada di antara mereka yang telah keluar jalur, semoga Allah berikan petunjuk dan taufik hidayahnya, yang pada akhirnya insya Allah negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu